Karena make America great again, dalam perspektif saya, kalau saya melihat Trump sekarang itu, bagaimana bisa memunculkan Amerika sebagai sebuah negara yang imperialis. Mulainya Venezuela, kemudian katanya Trump, Kuba, lalu kemudian ada Kolombia, Meksiko, iya kan? Jadi kan boleh dibilang Latin America Spring. Bukannya tidak mungkin suatu ketika nanti Europe Spring. Persaingan dengan Cina itu yang membuat Trump sekarang tanda kutip jadi liar. Apakah Cina dan Rusia willing untuk berhadapan-hadapan langsung? Saya yakin nggak mau. Karena kalau misalnya itu terjadi, dua-duanya nggak mau kalau langsung. Karena apa? Kalau itu terjadi berarti mendekatkan kita pada pecahnya perang dunia. Ini sebenarnya kesempatan Bapak Presiden untuk bisa melakukan apa yang saya sebut sebagai shuttle diplomacy. To the point aja. Ada yang bilang dunia sudah berubah. Situasinya tidak lagi membaik, bahkan dampaknya bisa kemana-mana. Terakhir kita melihat dan mendengar dan menyaksikan langsung ada sebuah negara berdaulat yang menyerang negara berdaulat dan mengambil presiden yang berdaulat juga dari kamar tidurnya. Dan apakah ini akan terus terjadi dan bagaimana situasi global dengan kondisi ini? Di Iran juga lagi sedang ada sesuatu, maka kita akan bahas ini dengan seorang yang sangat layak untuk menjadi Menlu. Salah, kok jadi Menlu? Aduh, kebiasaan ini. Seorang yang clue itu, signal. Seorang yang sangat layak untuk bicara soal politik luar negeri, geopolitik, guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Siapa Bang David? Tolong diperkenalkan. Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat. Terima kasih semuanya nih. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat-sehat. Ini salah satu profesor yang paling fit dan paling sehat di Indonesia. Atletis banget badannya juga. Prof, banyak orang heran gitu. Ada apa dengan dunia ini sekarang? Ya, yang pasti gini, sejak Trump menjadi presiden kedua kali ya, kita terkaget-kaget ketika Presiden Trump awalnya mengenakan tarif ke berbagai negara. Ya, kalau pada waktu Trump pertama kan konsentrasinya pada Cina. Lalu yang kedua ini ternyata tidak hanya Cina, tapi negara-negara sekutunya, Uni Eropa, Kanada, itu juga kena. Jadi orang bertanya-tanya, kok Amerika Serikat tidak seperti Amerika Serikat sebelum Trump menjadi presiden? Ya. Ini aneh, walaupun kita tahu antara Partai Demokrat sama Partai Republik pasti punya visinya. Tapi yang dilakukan oleh Trump ini sangat berbeda. Memang Trump ini punya ambisi, yaitu make America great again. Kalau dia, dalam pikirannya mungkin, dia bisa menetapkan tarif kepada siapapun, itu intinya adalah supaya orang datang ke dia, negara-negara datang ke dia. Now you know who is the boss, kan? Bukan Cina lagi, tapi kita, Amerika. Nah, awalnya seperti itu. Tiba-tiba di penghujung 2025 ini ada berbagai isu internasional yang ternyata Amerika Serikat tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya. Pada waktu Amerika Serikat menyerang Iran, ya ini unprecedented. Kenapa saya katakan unprecedented? Karena sebenarnya banyak negara tahu bahwa Iran memang benar-benar sedang mengembangkan senjata nuklirnya. Nah, kalau dia diserang, dia kan bisa serang balik dengan senjata nuklir. Yeah. Nah, tapi untungnya Iran tidak melakukan hal tersebut ya. Nah, kemudian juga Israel melakukan serangan ke Iran, walaupun kemudian dibalas juga. Amerika juga dibalas, walaupun di pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Nah, ini menunjukkan pada orang, kok anomali ini sebenarnya. Nah, akhirnya pada permulaan Januari, Trump melakukan penggantian pemimpin. Kalau saya bilang sih penggantian pemimpin di Venezuela. Tetapi dasarnya kalau di Amerika dulu-dulu, biasa mereka melakukan pergantian pemimpin ini dengan memperkuat para
pemberontaknya dan lain sebagainya, oposisinya begitu kan. Tapi ini Trump udah dengan tegas melakukan serangan ke Venezuela. Mengambil Maduro seolah-olah Venezuela itu negara bagian dari Amerika Serikat kan gitu kan. Tanpa melihat kedaulatan, tanpa melihat bahwa dia itu adalah sitting president, masa bodoh, pokoknya kemudian dibawa ke pengadilan negeri di New York. Ya. Banyak negara termasuk yang besar, Rusia, Cina, itu menentang. Tapi kalau misalnya Inggris, Prancis, mereka mengatakan kita nggak bicarakan soal justifikasinya. Ya, karena mereka tahu bahwa ini melanggar hukum internasional. Bahkan di parlemen di Inggris, itu oposisi menyerang terus nih. Kamu bisa membenarkan tindakan Trump seperti itu. Nah, dia tidak menjelaskan bahwa justifikasinya secara hukum internasional benar atau tidak. Bagi mereka yang penting adalah rakyat Venezuela terbebas dari seorang yang otoriter, yang diktator gitu. Jadi itu yang diapresiasi, ya kan? Tapi ketika Trump bilang setelah Venezuela kan, sekarang kita akan ambil Greenland. Wah, di situ baru negara-negara Eropa bilang, tunggu dulu nih, ya kan? Mereka sudah ngancem kalau benar Greenland itu akan diambil oleh Trump dan itu menggunakan kekerasan militer, maka kami akan selesaikan NATO. Jadi nggak ada lagi kerjasama dengan NATO. Bubar. Dan mereka sudah siap untuk menghadapi tentara-tentara Amerika Serikat. Ya. Dan mereka kelihatannya nggak main-main nih kalau udah kayak begini nih. Karena apa? Ini di Eropa. Apa bedanya kalau kayak begitu dengan Rusia yang mengambil Ukraina, ya kan, di Donbas itu, separatisnya. Apa bedanya Amerika dengan ini? Walaupun Amerika bilang kan ini untuk national interest kita, untuk masalah keamanan kita. Lah, emang Rusia juga tidak mengatakan hal yang sama. Juga kan masalah Ukraina itu bisa menjadi buffernya untuk Rusia ketika negara-negara yang sudah tergabung dalam NATO, ya, suatu ketika misalnya akan menyerang Rusia. Nah, jadi seperti itu Eropa langsung berbalik nih. Nah, belum lagi sekarang Trump mengatakan kaitan dengan Iran. Kalau misalnya Iran sampai pemerintahnya membunuhlah misalnya demonstran, walaupun sekarang katanya report udah sampai 2.000 ya. Meninggal. 1 meninggal, 2 meninggal katanya Trump. Kita akan masuk. Ya kan? Nah, ini membuat negara-negara barat, negara-negara sekutu Amerika Serikat semakin galau. Karena apa? Di satu sisi, ya memang rakyat Iran yang berdemonstrasi itu memang harus dilindungi. Tapi di sisi lain, ini kan mau menggantikan rezim. Ya kan? Kalau Trump berhasil dengan kekuatan senjatanya mengganti rezim, yang bukannya tidak mungkin bahwa kita ini negara-negara Eropa juga akan kena. Betul. Jadi kalau dulu kan ada istilah Arab Spring kan? Iya. Nah, kemarin ini sebenarnya kalau saya lihat ini seperti kayak Latin America Spring. Mulainya Venezuela. Kemudian katanya Trump Kuba. Lalu kemudian ada Kolombia, Meksiko. Iya kan? Jadi kan boleh dibilang Latin America Spring. Bukannya tidak mungkin suatu ketika nanti Europe Spring. Karena bagi oposisi di negara-negara Eropa, ya terutama yang dari sayap kanan, mereka terinspirasi dengan Trump. Dan Trump merasa bahwa misalnya François Mitterrand, siapa namanya, Presiden Prancis ini, aduh, kok saya lupa ini. Yang mana? Yang sekarang. Oh, Macron. Ya, saya lupa. Macron itu dianggap sebagai itu incapable. Ya, bahkan ada ejekan-ejekan Trump bahwa istrinya itu sebenarnya laki-laki. Misalnya kayak gitu. Ya kan ada di ucapan-ucapan dari Trump itu yang sebenarnya ingin memberi kesempatan kepada oposisi untuk bisa naik. Ya, apalagi Trump sekarang ini di dalam negeri dia kan punya ICE dan sekarang sangat berkuasa sekali. Berkuasa dan kemudian mencari orang-orang imigran yang dari negara-negara Somalia gitu ya, Afghanistan gitu. Amerika Latin. Iya, yang kalau Trump bilang sih awalnya hellhole gitu ya. Tapi kemudian ada di konvensi Partai Republik atau apalah gitu ya. Ada yang bilang enggak itu, mohon maaf ya, kata-katanya shithole katanya. Oh, langsung dia ngomong, iya ini shithole katanya. Iya kan? Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini,
negara-negara Eropa, pemimpin yang sekarang agak galau. Karena Trump itu memberikan contoh yang buruk sebenarnya. Membuat negara-negara Eropa yang selama ini menceramai negara-negara berkembang untuk Demokrasi, menghormati HAM, segala macam. demokrasi dan lain sebagainya. Itu udah nggak ada benar semua. Salah semua itu mereka. Ya, di mata Prof, negara-negara ini. Begini Prof, kalau kita sedikit dari awal tadi ya, ini Iya. kan kita bahas sampai ke sini tuh bahwa kelihatan seperti Amerika ini atau Trump ini yang periode kedua dengan yang pertama ini agak berbeda gitu. Ya. Dulu yang periode pertama dia nggak ada war gitu, nggak ada perang, bisnis to bisnis semua dibagusin begitu. Nah ketika Biden menyelak di tengah, lalu kemudian dia muncul lagi, kan dia jelek-jelekin Biden kan. Lalu dia buat sebuah kebijakan yang sangat bertentangan dengan justru dari yang sebelumnya. Walaupun slogannya sama, Make America Great Again. Tetapi kali ini dia menyerang, dia istilahnya mengabduct pemimpin gitu ya. Iya. Terus kemudian sekarang juga lagi manas-manasin ya katanya nih manas-manasin di Iran begitu. Sehingga masyarakat mulai berdemonstrasi. Nah ini sebenarnya ada switching apa di sini? Apa yang ingin Trump capai kalau Anda lihat? Karena ini jadi seperti sedang memanaskan seluruh dunia nih sih. Ya, kalau saya melihat ada 3 hal. Pertama, Trump belajar dari pemerintahan dia di awal bahwa keras tapi masih baik-baik itu nggak akan efek. Jadi dia sekarang maunya keras, ya, dan diberlakukan untuk semua negara. Karena Make America Great Again, dalam perspektif saya, kalau saya melihat Trump sekarang itu, bagaimana bisa memunculkan Amerika sebagai sebuah negara yang imperialis. Yang semua negara harus ditentukan oleh Amerika Serikat. Mungkin saat ini Amerika berpikir, kalau perlu, kan ada G7 ya, negara-negara yang katakanlah ekonominya udah maju dan sebagainya. Kalau perlu sekarang ini G2 aja. Artinya dunia itu dibagi 2. Satu Amerika, Western Hemisphere, satunya lagi adalah Cina. Ya. Amerika dengan Eropa nih maksudnya. Amerika dengan Eropa, benua Lalu Amerika, Cina ya kan? seluruh Asia. Ya. Jadi yang menguasai itu ada 2 itu aja. Ya. Mungkin pada satu titik Akan tertentu muncul perang dingin ini jadinya. bisa jadi kayak Yang perang kedua, dingin itu. ya. Iya. Tapi kan itu yang membuat semua akan tanda kutip tunduk pada Amerika Serikat. Sekarang ini memang yang menjadi hurdle, yang menjadi obstacle bagi Amerika untuk menjadi the only superpower itu adalah Cina. Mungkin juga Rusia. Ya. Jadi kalau misalnya Trump sekarang ini mau menjadi Make America Great Again, dia harus menjadi imperialis gitu ya. Yang semua negara harus tunduk pada apa yang dikehendaki oleh Amerika. Dan itu bisa terjadi kalau ada regime change. Yang harus semuanya sesuai dengan keinginan dari Amerika Serikat. Itu yang pertama. Alasan kenapa berbeda dengan yang waktu Trump pertama. Periode pertama. Iya, periode pertama. Yang kedua, dia melihat bahwa dunia ini secara geopolitik, katakanlah begitu ya, ini memang harus ada yang mengisi ya, dan tegas. Yang orang bilang sekarang ini kan hak asasi manusia, demokrasi, sehingga apa? Tiba-tiba di Inggris banyak mayor gitu ya, wali kota yang Muslim dari Pakistan gitu ya. Di Amerika juga seperti itu. Dan kekhawatiran Trump dan para pendukungnya adalah menjadikan Amerika sebagai basis untuk Islam. Ya, karena banyak juga yang convert dan lain sebagainya dan bisa menerima orang-orang dari luar negeri. Ya, orang akan bilang, wah ini kok jadi kayak white supremacist gitu kan. Untuk memunculkan bahwa harus yang kulit putih lah yang harus berkuasa begitu kan. Apalagi di negara-negara ini. Maka Trump juga dengan tidak sungkan-sungkan mengatakan, itu negara Jerman, Inggris itu harus belajar dari saya. Bagaimana kita bisa membuat pemimpin-pemimpin itu jangan sampai orang-orang pendatang, imigran-imigran. Kan gitu. Itu yang kedua, yang dia lihat bahwa kita harus lebih keras lagi, jangan sampai kita didominasi justru. Nah, yang terakhir adalah memang persaingan lawan Cina ini dianggap oleh Trump ini sebagai permasalahan yang sangat
pelik gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Venezuela itu dia tidak berinteraksi dengan pemerintah Amerika, tapi justru berinteraksi dengan pemerintah Cina. Menjual minyak yang ada di Venezuela di bawah Maduro itu ke Cina. Lalu Rusia karena nggak bisa jual minyak ke Uni Eropa, mereka jualnya ke ini ke Venezuela. Nanti dari Venezuela bisa kesebar kemana-mana, sehingga tidak terkena sanksi karena negara-negara Eropa mengenakan sanksi kepada Rusia karena penyerangan ke Ukraina. Nah, belum lagi Iran juga kan kena sanksi nih dari Amerika Serikat. Nah, dia kan belum minyak juga. Akhirnya belinya dari mana? Venezuela. Karena Venezuela berani untuk menentang pemerintahan Trump. Nah, jadi Trump mengatakan bahwa ini persaingan saya terutama dengan Cina, ini sangat pelik nih. Nah, maka sekarang ini Trump itu mendengungkan, membesarkan Monroe Doctrine. Monroe Doctrine itu simpelnya adalah kawasanmu, ya udah kawasanmu yang ngatur. Tapi kawasanku, ya kawasanku. Jangan sampai kamu, misalnya Cina, datang ke kawasanku, kamu bermain, ya ini dan sebagainya. Maka kan Trump bilang, pokoknya kami kalau soal minyak kita banyak di Amerika, kita nggak butuh itu. Tapi kenapa minyak itu jadi isu? Itu karena jangan sampai minyak ini dibeli oleh Cina. Jangan sampai minyak ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan Cina. Maka Trump menjanjikan kalau nanti Venezuela ada di tangan kita dan sekarang udah di tangan kita, itu akan perusahaan-perusahaan Amerika yang akan mengelola itu. Perusahaan Amerika kan diundang sama Trump di White House. Dibilang kamu harus begini-begini. Tapi perusahaan-perusahaan Amerika ini bilang, ini masalahnya kalau kita investasi di bidang perminyakan, itu padat modal. Dan kita harus menghadapi resiko pemerintahan setempat. Nah sekarang, okelah kamu berkuasa, paling banter berapa tahun lagi sih? 3 tahun. 3 tahun lagi. Nah setelah 3 tahun gimana? Kalau tiba-tiba berbalik semua. Kan nggak ada kepastian. Mereka bilang, oh tunggu dulu, sabar dulu. Karena kita harus berbicara tentang jangka panjang. Nah jadi itu ya persaingan dengan Cina itu yang membuat Trump sekarang tanda kutip jadi liar. Dan sampai pada titik beliau mengatakan, saya itu nggak butuh hukum internasional. Coba. Jadi mengabaikan hukum internasional. Jadi kalau misalnya kenapa Maduro yang dituduh melakukan kejahatan bisa dibawa begitu saja ke pengadilan New York yang alasannya karena pengadilan New York itu sudah menghendaki yang bersangkutan sejak 20 tahun yang lalu. Tapi terhadap Perdana Menteri Netanyahu kan sudah ada keluar nih surat penangkapan. Kenapa nggak kemudian Netanyahu dihadapkan juga ke ICC? Nah itu Trump bilang, itu ya semua tergantung sama moralitas saya. Jadi subjektif. Tapi dia adalah hukum ya? Dia adalah hukum. Yang saya sering bilang, ini kayak Louis ke-14 ya, yang mengatakan l'état c'est moi, negara adalah saya. Jadi Trump mau bilang, dunia adalah saya. Yang menentukan benar atau tidak, boleh atau tidak, itu saya. Nggak kita diskusikan di PBB. Apalagi sekarang Dewan Keamanan kan ada hak vetonya Amerika. Apapun resolusi pasti akan diveto. Udah itu sekarang Trump bilang kita keluar dari 66 organisasi internasional. Nah, padahal nggak biaya lagi. Padahal organisasi internasional itu bisa hidup, bisa bergerak. Itu salah satunya karena uang dari Amerika yang cukup besar. Nah sekarang kalau dia nggak mau membiayai, kayak apa? Dan Trump tahu betul. Nah ini upaya Trump untuk melakukan pelemahan terhadap organisasi internasional dan tidak dibutuhkanlah hukum internasional. Prof, sebenarnya konstitusi di Amerika tuh kayak apa ya, Fit? Karena kok Trump bisa sebebas itu? Kan dia punya parlemen, dia punya konstitusi, kan harusnya konsultasi. Kayak kita tiba-tiba presiden melakukan menyerang apa kan nggak mungkin. Kenapa dia tuh kayak bebas aja melakukan apapun? Nah ini yang di dalam negeri itu dipermasalahkan juga oleh Kongres. Karena pada waktu melakukan penyerangan ke Venezuela itu tidak mendapatkan persetujuan. Konsultasi aja enggak dengan Kongres. Nah di situ ya sebenarnya melanggar konstitusi. Tapi yang namanya Trump, ya dia bisa diserigat aja. Apaan itu putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat? Enggak, saya nggak pakai. Saya nggak mau ikuti.
Bisa kayak begitu. Jadi seolah-olah kayak yang namanya hukum itu di mata Trump itu sesuatu yang tidak penting. Oke, jadi itu hukum internasional sudah dilanggar nih ya. Oh, sama banyak. Trump di wilayahnya dia tapi. Kalau tadi hasil obrolan kita di wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan ini kan dilanggar sama dia karena dia bilang ini wilayah saya kalau hubungannya dengan Cina. Nah, tapi Iran ini gimana? Karena ini kok Trump seakan-akan akan melakukan hal yang sama terhadap Iran juga untuk mengganti kepemimpinan di situ. Ya. Seberapa pentingnya ini Trump harus ikut campur tangan di Iran ini? Oke, memang masalah di Iran itu kan sebenarnya muncul itu karena masalah ya kehimpitan dari masyarakat terkait dengan masalah ekonomi sehingga mereka demonstrasi. Dan demonstrasi seperti itu terjadilah di mana-mana di dunia ini. Termasuk kita di Indonesia. 98 kan masalah ekonomi kan. Ada kurs dolar dan lain sebagainya. Itu biasa ya. Tetapi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Trump dan Israel. Karena apa? Agen-agen Mossad itu sudah terindikasi bahwa mereka yang ikut juga menyulut demonstrasi-demonstrasi yang ada di Iran. Lalu Amerika Serikat sudah mengancam. Nah, pertanyaan bagus tuh. Untuk apa sih sebenarnya pergantian itu? Jadi gini, dalam analisis baik Amerika maupun Israel, yang membuat mereka Israel nih terutama khawatir dengan senjata nuklir dan sebagainya. Karena rezim yang berkuasa saat ini, mullah itu, ayatullah, itu adalah rezim yang tidak setuju dengan Zionis. Artinya Zionis itu negara yang didirikan oleh orang Yahudi, Israel gitu ya, itu seharusnya nggak boleh ada. Kan memang ada orang-orang Yahudi yang ortodoks itu yang mereka mengatakan bahwa kita memang harus jadi diaspora, kita nggak usah punya negara sendiri. Maka banyak yang menentang juga dengan negara Israel itu. Nah, jadi menurut Iran itu harusnya tidak ada. Dan kalau misalnya mereka mengembangkan senjata nuklir, tujuannya ke siapa sih? Pasti bukan ke negara-negara Arab, tapi tujuannya adalah ke Israel. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk menghilangkan ancaman ini? Apakah diserang Iran? Nah, mereka bisa balas menyerang kan? Tapi kalau pemerintahannya berganti, nah itu beda masalah. Dengan kan? tuntutan rakyat ya ceritanya. Sesuai dengan tuntutan rakyat. Karena pada waktu tahun 79 revolusi Iran, itu Ayatollah datang, Khomeini ya, Ayatollah Khomeini datang, itu kan sebelumnya Syah Iran. Dan Syah Iran itu dekat dengan Amerika Serikat dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau sekarang yang sangat berharap untuk bisa masuk lagi ke Iran itu adalah putra beliau, Reza Pahlavi. Ya, kalau nanti dia datang, ya kan, dia akan merubah kebijakannya, ya, dari pemerintah Iran yang sekarang ini ada. Mungkin mereka akan lebih dekat dengan Amerika Serikat dan kemudian akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan yang namanya senjata nuklir itu ya akan diakhiri dan ini lain sebagainya. Jadi itu kepentingan Amerika Serikat. Jadi sejauh ini Anda bisa lihat Prof, ini akan terjadi pergantian kepemimpinan di Iran juga. Ya kita tidak tahu ya, tapi sejauh yang saya perhatikan kalau sudah Israel bermain dan kemudian Amerika Serikat juga sudah seolah-olah mendukung, bahkan ada senator Amerika yang ketemu sama Trump lalu memberikan topi judulnya MIGA ya, di atas tulisannya Make Iran Great Again. Ya kan? Nah, itu bisa. Tapi saya harus katakan gini, kalau sekarang ini ketua DPR-nya Iran lah ya, parlemen Iran itu sudah mengatakan kalau Amerika dan Israel ikut campur tangan, maka kita akan serang baik Israel maupun Amerika Serikat. Nah, ini kalau misalnya ini benar ancaman ini, artinya apa? Kalau memang nantinya gerakan para demonstran ini menguat, dan itu bisa dikatakan, oh ini gara-gara Israel atau Amerika Serikat, bukannya tidak mungkin Israel akan diserang. Tapi kan waktu itu sama Amerika dibombardir itu tempat nuklirnya itu, dia nggak ngapa-ngapain juga, cuma balas ke Qatar aja kan, American based military base-nya itu. Betul. Artinya apakah itu hanya omongan, cuma hanya ancaman begitu saja, omong kosong aja, atau
akan seserius itu karena sebelumnya juga ngomong begitu tapi akhirnya nggak bikin apa-apa Iya. ya hanya. Ya seperti Irak kan, diduga ada apa MWD ya, Mass Weapon of Destruction. Ternyata pas ke sana nggak ada gitu kan. Tapi itu karena Amerika Serikat perlu untuk masuk kemudian menurunkan Saddam Hussein. Nah, tapi kalau yang di Iran ini orang mengatakan yang dijadikan target itu sebenarnya salah satu aja. Sebenarnya ada tempat lain gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu benar atau tidak. Maka kalau misalnya ada pengujian benar atau tidak, ya kita tinggal tunggu nih beberapa hari ke depan. Karena kalau misalnya beberapa hari ke depan aja nih. Deket saya sendiri juga nggak tahu kan. Ini sangat lagi. Saya nggak pernah. Panas bener nih soalnya di sana. Iya. Tapi kalau ke depan nanti ada serangan-serangan dari Iran ke Israel, ini udah tanda-tanda nih. Tapi sekarang belum kelihatan ya, Iran belum menyerang ya? Sekarang belum. Sekarang masih belum. Pemerintahnya masih mencoba untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri, meredam itu. Tapi ya kalau misalnya menurut saya ya, pemerintahan yang sekarang pilihannya cuma dua. Dia melakukan serangan ke Israel atau dia segera keluar dari Iran. Kalau misalnya situasinya sudah sampai mepet sekali ya, udah sulit sekali untuk bisa dikendalikan demonstran-demonstran ini. Bahkan kalau misalnya demonstran-demonstran ini ternyata dipersenjatai. Ingat ya pada waktu di Libya, Gaddafi itu para demonstran bahkan dilatih dan lain sebagainya. Pemberontak-pemberontak ini dikasih senjata dan lain sebagainya untuk bisa menjatuhkan Gaddafi. Oke, kalau terjadi hal yang tadi kita nggak inginkan sebenarnya, artinya terjadi perang begitu, terus kemudian Amerika mungkin menyerang, dia mulai masuk, atau kemudian Iran mulai menyerang ke Israel begitu. Nah ini akan terjadi kubu nggak? Misalnya seperti Rusia kemudian mendukung Iran, China mendukung Iran, lalu Amerika mendukung Israel dan sebagainya. Akan terjadi perang besar nggak di situ? Menurut saya bisa jadi seperti itu. Karena bagi Cina atau Rusia ya untuk menundukkan Amerika Serikat, ambisi Trump ini, dia nggak mungkin berhadapan-hadapan langsung. Cina berhadapan, sekarang gini, Amerika Serikat dengan kekuatan militer sekarang dia bisa melakukan ini semua. Itu hanya bisa dihentikan oleh negara yang mempunyai kekuatan militer yang memadai. Ya, sama gitu. Nah, pertanyaan siapa? Ya Cina atau Rusia. Pertanyaan berikutnya, apakah Cina dan Rusia willing untuk berhadapan-hadapan langsung? Saya yakin nggak mau. Karena kalau misalnya dua-duanya itu terjadi, nggak mau ya? Dua-duanya nggak mau kalau langsung. Karena apa? Kalau itu terjadi, berarti mendekatkan kita pada pecahnya Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem. Dan penggunaan senjata nuklir. Itu sementara senjata nuklir udah pada standby semua nih. Sudah standby semua. Ya, siapapun nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Gitu kalau udah kayak begitu, kiamat kan berarti kan. Ya. Nah, oleh karena itu Cina ataupun Rusia lebih baik menghadapi Amerika, menyetopnya itu lewat negara ketiga. Nah, tinggal sekarang negara ketiga itu siapa? Di hadapan mereka ada beberapa pilihan. Apakah Iran? Mau Venezuela? Mau Korea Kolombia? Ya Korea Utara juga bisa juga melakukan serangan gitu kan. Kolombia ya kan dibantu di belakangnya aja. Meksiko. Nah, jadi itu Meksiko. Jadi itu sebagai proksi-proksi mereka. Jadi kalau misalnya sekarang Iran itu berhadapan sama Israel, sebenarnya kan begini kan. Tapi kan mereka nggak mau langsung. Jadi mereka menggunakan apa? Kalau dari Iran menggunakan Hamas dan lain sebagainya, proksi mereka. Itu yang disebut sebagai perang proksi ya seperti itu. Dan proksi ini akan terus semakin berkembang lagi ya. Artinya akan memanas lagi begitu. Iya. Nah, ini kalau misalnya udah proksi ini semakin memanas, pertanyaan berikutnya adalah apakah akan ada pengkubuan gitu ya. Kubunya di sana, di siapa ini dan sebagainya. Waktu serangan Iran ke Israel misalnya, Yordania ikut intercept. Pertanyaannya adalah apakah Yordania akan berpihak kepada Israel kalau misalnya Iran melakukan penyerangan, karena Iran itu dianggap berbeda dengan negara-negara Arab dalam rangka memperjuangkan Palestina kan begitu. Nah, jadi itu juga nanti ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Oke. Kalau sekarang kita bicara soal Greenland ya. Greenland. Nah, ini juga kalau Greenland diambil oleh Amerika secara paksa misalnya dengan menurunkan tentara ke sana, kerajaan Denmark sudah taruh tentara di situ. Betul. Artinya perang bisa terjadi. Yang paling mungkin terjadi adalah apa kalau kondisi seperti itu? Kira-kira gini tambahan juga.
kalau NATO, Eropa, lawan Amerika, menang mana tuh, Bro? Nah, itu dia. Itu dia. Kalau menurut saya sih masih menang Amerika lah gitu ya. Amerika itu negara yang punya projection power ke seluruh dunia melalui kapal-kapal induk dan pangkalan-pangkalan militer mereka yang ada di mana-mana. Ya kan? Itu tidak dimiliki oleh misalnya Inggris, Prancis gitu ya. Nggak ada. Semua itu kalaupun punya alutsista dan lain sebagainya, itu untuk mempertahankan diri kalau mereka diserang. Tapi kalau Amerika Serikat itu punya projection power-nya sangat luar biasa. Di Pasifik dia punya, di Asia dia punya, pangkalan mungkin di Filipina ada. Iya, dan lain sebagainya. Jadi dia kalau misalnya Presiden Trump, oke kita ke sana, itu cepat mobilisasinya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, ya jelas Amerika yang menang. Karena bisa dimobilisasi nih angkatan bersenjata Amerika Serikat. Misalnya untuk berhadapan dengan Eropa. Nah, tapi Anda lihat kenapa Amerika mengejar Greenland? Ada ini? apa sih di Ada Greenland apa? itu? Iya, emang dia itu ya? kaya dalam tanahnya tuh. Mungkin kaya, nggak tahu aja. Atau emang Cina pengen masuk situ kali ya? Nah itu, bahasa simpelnya Presiden Trump adalah Amerika tidak mau bertetangga dengan Cina ataupun Rusia. Itu kan berarti kan Cina ingin menguasai Greenland. For whatever reason. Ya, demikian juga Rusia. Apakah untuk militer atau mendapatkan sumber daya alam yang ada di sana. Tapi intinya adalah Amerika tidak mau bertetangga. Ya kan? Nah, lalu Trump juga bilang, kan sekarang sudah ada perjanjian keamanan. Bisa pangkalan Amerika di sana dan lain sebagainya. Tapi Trump bilang, ya, kita tidak akan mempertahankan perjanjian. Yang kita pertahankan adalah tanah, land gitu kan. Maka land itu, tanah dari Greenland itu harus kita miliki. Untuk kalau misalnya ada yang mengambil, kita pertahankan. Oke, seandainya memang itu akhirnya Trump nggak berhasil mengambil. Dikuasai tetap oleh Denmark atau bahkan Cina masuk, Rusia masuk ke situ. Emang Amerika terancam banget gitu di situ dengan kehadiran mereka ada di situ. Ya, sebenarnya gini, kalau Rusia dan Cina itu dugaan saya sih tidak ada keinginan untuk memiliki kemudian membuat pangkalan militer di sana. Karena apa? Dia akan berhadapan dengan negara-negara Eropa dulu. Sebelum berhadapan dengan Amerika kan, negara-negara Eropa saya yakin tidak akan mau seperti itu. Nah, tapi ya ini kan pemikiran Trump aja gitu. Dan dia harus cari alasan untuk bisa menguasai memiliki tanah ini kan, Greenland ini kan. Yang mungkin dari sisi Amerika bagi Trump ya, tidak hanya masalah keamanan, tapi juga sumber daya alam yang di situ itu yang sangat menjanjikan. Mungkin insinyur-insinyur Amerika udah pernah ke sana, Pit. Jadi udah tahu di dalam. Tapi kan Prof, kalau Cina itu kan kita kenal dia kalaupun datang ke suatu negara, dia kan lebih ke pendekatan ekonomi. Betul. Ya. Kita jarang lihat pasukan Cina loh, nembak-nembak gitu. Kecuali di baris-baris ya. Iya. Tapi kan perangnya beda dia. Iya, Amerika kayak takut banget sama China. Padahal kan dia nggak nyerang juga, nggak nembak juga. Iya. Ya, karena gini, di era sekarang ini sebenarnya negara menjadi hebat itu bukan negara yang punya kekuatan militer yang hebat. At the end of the day, Anda bisa nggak menyediakan makanan di meja rumah-rumah tangga, rumah-rumah ini. Dan itu Cina bisa melakukan itu. Sekarang coba bayangkan, penduduk di Cina itu 1,4 miliar. Workforce-nya, angkatan kerjanya 780 juta. Bayangkan, kita punya penduduk 280 juta, ya kan? Dan semua itu kan nggak angkatan kerja. Ini 780 juta. Katakanlah 500 juta sudah terserap di dalam negeri. Yang 280 juta mau diapakan? Ya, tapi di sini kan pinternya Cina. Dia harus membuka sentra-sentra ekonomi. Buka demand-demand terhadap barangnya. Nanti makanya ada road silk gitu ya. Silk Road dibuka lagi sudah. Iya, BRI itu kan, Belt Road Initiative itu. Dia buka itu karena apa? Di negara-negara tersebut diharapkan mereka mau pembangunan. Nanti pembangunan butuh teknologi. Nah, nanti dikasih. Nggak punya uang kerjanya. Nggak punya uang, nggak apa-apa, kita kasih duit. Tapi ada syaratnya. Apa? Pakai tenaga kerja saya. Iya kan? Nah, itu bagaimana? Butuh kereta, kita kasih. Cara seperti itu sebenarnya Cina belajar dari Amerika.
Tapi kalau dari Amerika itu kan kita tight loan semua, dapat pinjaman dari Amerika dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan Amerika secara ekonomi dia udah kalah. Ya, Tesla yang dibangga-banggakan oleh pemiliknya itu kalah sama BYD kan. Iya, benar. Iya, iya. Itu benar, itu benar. Nah. Oke, tapi kalau bicara soal Greenland, penduduknya cuma 58.000 Iya. orang. Hmm. 58.000 kakak per orang begitu. Iya. Lah itu kan secara prospek ekonomi nggak ada. Iya. Nggak Kalau ada. Cina ke sana ngapain juga bawa ekonominya ke sana gitu. Iya. Ya Itu kecuali alasan memang dia untuk aja mengambil. kayak gitu. Hah? Itu Alasan kan dia aja bisa-bisanya kayak gitu. Trump untuk mengatakan Nah, itu untuk dia. memiliki. Tapi kalaupun Cina datang ke sana, kalau misalnya ya dugaan saya sih bagaimana bisa Masyarakatnya mengeksploitasi. dipindahin ke sana semua gitu ya. Enggak juga, sumber daya alam gitu ya. Iya, iya. Sumber daya alamnya yang akan diambil. Jadi gitu. cadangan migas dia juga ya kali ya. Iya. Itu yang Ini kalau Mas David itu penduduknya dipindahin ke sana, udah kayak mau kepik aja. Iya. ya, karena Ya kan jangan nggak gitu. mungkin kalau nggak ada lapangan pekerjaan cuma pindahin orang Nggak usah doang juga nggak jauh-jauh. mungkin. Itu ikan masih sepi. Iya, sepi aja ya, taruh aja. Bawa ya. aja ke sana. Prof, ini. Tapi kan Presiden Trump juga di dalam negerinya, warganya juga banyak yang menentang kan. Betul. Maksudnya warganya banyak menolak. Bahkan yang lucu ya, si petugas ICE ini sama polisi setempat Bisa berantem. Bisa berantem. Iya. Betul. Kadang kita publik apa bingung. Ini gimana sih polisi sama polisi kok? Kalau di kita kan nggak begitu ya di kita ya. Iya, gitu. iya. Kalau ada bea cukai, polisi pasti dukung. Kalau ini enggak. Iya. Bahkan kepala sheriff itu bisa maki-maki si Iya. get out you from my house, Iya. this is my land gitu. Iya. Itu Karena gimana, Bro? kalau soal ICE sama polisi setempat, itu kan kalau di Amerika, polisi itu ada yang punyanya negara bagian, bahkan county, ya kayak sheriff gitu. Iya. Tapi ada yang federal. Nah, isu imigrasi, lalu kemudian border gitu, itu kaitannya dengan pemerintah federal. Jadi dia merasa bahwa kami ini dari pemerintah pusat gitu ya, untuk melakukan penyidikan dan dibentuk oleh pemerintah pusat. Sementara kalau misalnya LYPD gitu ya, Iya, LAPD, Los Angeles Iya. Police Department atau NYPD, itu kan yang lokal-lokal, di Minnesota juga gitu. Sehingga ada nih bentrokan kayak begitu. Bahwa siapa yang punya kewenangan itu. Sama lah kalau misalnya di satu TKP yang beririsan, di kita juga polisi, oh ini punya kita, oh ini punya kita, kan gitu. Biasanya di jalan tol loh. Oh gitu. Kan jalan tol bingung ya. Ini ada jurisdiksi siapa nih? Jurisdiksi Subang apa Purwakarta? Model kayak gitu kan Iya, ada iya, kan. iya. Tapi ini dalam konteks yang untuk mendeportasi orang dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang dari polisi setempat ya mungkin dapat arahan dari gubernurnya atau misalnya wali kotanya kayak Mamdani gitu kan menang. Udah jangan ganggu mereka. Sehingga polisi dari New York itu ketika ketemu sama ICE dia bilang jangan macam-macam, ini yurisdiksi saya. Kamu di sini bukan siapa-siapa, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua bahwa memang betul tidak semua rakyat Amerika itu setuju dengan Trump. Maka kalau kita bicara masalah geopolitik ini, analisis kita nggak bisa kita bicara Amerika, nggak bisa. Tapi kita harus turunkan siapa presidennya. Ya, karena kalau misalnya yang sekarang ini terjadi karena presidennya adalah Presiden Trump, ya, sehingga kebijakan-kebijakannya itu sangat keras ini dan sebagainya. Tapi kalau Trump ini diganti, bukannya tidak mungkin Amerika akan berbalik, ya, kecuali kalau misalnya diambil sama Vance gitu ya, jadi Vance wakil presidennya, atau misalnya Rubio atau misalnya itu masih satu Pete Hegseth, garis merah iya itu satu kalau itu. ini, gitu kan. Nah itu yang orang juga khawatir. Nah, tapi sekali lagi karena unit analisisnya adalah presiden. Sama kok kalau misalnya Israel. Israel tuh sekarang sangat katakanlah ya kejam gitu ya di Gaza. Itu karena Perdana Menterinya. Kalau Perdana Menterinya ganti mungkin berubah. Oke, baik. Prof, kalau kita lihat ini kan si Trump ini juga dia tadi berperang terhadap China juga sebenarnya. Di nomor 3 yang Anda katakan tadi. Berarti bisa nggak dibilang bahwa ini semua alasannya atau latar belakang langkah-langkah Trump ini sebenarnya lebih pada ekonomi. Untuk menyelamatkan ekonominya negerinya sendiri begitu. Dengan artinya main kekerasan, ya main kasar gitu. Dengan senjatanya dia, dengan pengaruh untuk nakut-nakutin juga. Supaya Cina nggak semakin besar gitu pengaruhnya. Ya, sebenarnya nggak hanya ekonomi, banyak aspek. Maka kalau saya melihat MAGA, Make America Great Again, itu nggak hanya masalah ekonomi.
tapi juga masalah militernya, masalah pengaruh kepada dunia, masalah yang berkaitan dengan mana yang benar, mana yang salah, ya, masalah bagaimana membuat Amerika benar-benar untuk orang Amerika, tidak untuk imigran dan lain Tapi sebagainya. dia jadi kayak buat musuh kan, allies-nya dia, aliansinya dia Kanada, itu kan semua Wah iya, dipajak-pajakin semua tuh. Kena Artinya tarif, pokoknya dia masa semua bodoh, maksudnya. iya. Dan ini sekarang tetangganya dia juga, Venezuela, Kolombia nanti juga kena, dan apa artinya ya? Maksudnya dia tuh jadi seperti brutal begitu. betul. Apakah memang serta-merta cuma itu aja, artinya untuk seperti jadi negara superpower sendirian di wilayah itu, di kawasan, atau ada hal yang Sebenarnya nggak lain? di kawasan, di dunia. Di dunia. Di dunia. Maka ide Make America Great Again itu ya Itu kan melanggar dong, berarti melanggar hukum internasional kalau mau di dunia. Melanggar. Sementara yang kan tadi kan dibilang akan dibagi karena oke, you jangan langgar wilayah saya dong. Ini Amerika Utara Selatan ini kan teritorialnya dia, jangan dimasukin oleh Cina dan segala macam. Ya, saya pikir itu akan hanya mengamankan wilayahnya dia aja untuk supaya semakin besar. Kalau dia menghajar Iran, menghajar Cina, Wah, iya. ini kan Itu melanggar dunia. hukum internasional sudah. Pengen Pokoknya dunia. di dunia. Dia berpikirnya dunia. Saya cuma khawatir, ini Piala Dunia jadi apa enggak ini? Sekarang udah banyak bilang, udah nggak usah datang katanya. Iya benar, Prof. Kecuali dibuat itu ya, dibuat semua nggak mau datang. Iya, padahal Trump itu sangat senang sepak bola ya, believe it or not gitu ya, bukannya American football, tapi bola juga dia suka, Dia suka juga. Tapi gini, masalahnya ya, Amerika ini kan ingin menguasai dunia, ya. Itu makanya Make America Great Again, karena mungkin dalam pikiran Trump itu, dulu Amerika itu sangat powerful, sangat bisa menentukan bagaimana dunia itu bergerak ke arah mana dan lain sebagainya. Ibaratnya kayak flying geese gitu ya. Kalau angsa-angsa terbang gitu katanya, atau burung-burung terbang, itu kan ada leadernya. Yang lain cuma ngikutin aja. Ya kayak V-shape itu kan. Dia terbang sendiri. Nah, Amerika ingin ada di depan situ dalam berbagai hal. Dia nggak mau ada matahari kembang, apakah dari Cina ataupun Rusia, ya harus Amerika. That's how to make America great again. Nah, ini yang jadi masalah adalah pendukungnya ternyata besar. Buktinya dia bisa jadi presiden. Ya. Walaupun sekarang banyak dari Partai Republik sudah berubah juga. Jadi kemarin tuh ya saya lihat pada waktu Kongres buat semacam keputusan resolusi terkait dengan Presiden Amerika harus ditegaskan mendapatkan persetujuan dari Kongres untuk dia melakukan penyerangan. Itu terbantu dengan 5 orang anggota dari Partai Republik. Ya. Akhirnya menang, memang harus gitu kan. Demokrat semua satu suara tambah 5 orang. Kalau nggak salah 52 lawan 49 gitu. Itu menunjukkan apa? Sekarang ini mereka yang mendukung Partai Republik gitu ya, atau masyarakat gitu, itu semakin sadar bahwa apa yang dilakukan Trump itu bukan make America great again, tapi membuat make America worse than before. Karena banyak yang bilang Amerika selama ini mengatakan patuh ya pada hukum, hormat ya pada HAM. Beri kesempatan untuk demokrasi yang menentukan siapa negara jadi berkembang dibantu. Negara dibantu kan pakai Dana-dana yang luar biasa, pakai USAID ya. Dari USAID dan lain sebagainya. Tapi banyak sekarang yang mengatakan bahwa dengan kepemimpinan Trump itu Amerika Serikat bisa disamakan dengan Kongo katanya. RD Kongo yang kemarin tersingkir di AFCON. Nah, beberapa artis Hollywood ya bilang sering this is not America. Iya. Bahkan ketika ada penyerahan Golden Globe tuh salah seorang artis New York langsung bilang Robert De Niro. Robert De Niro, Kata-kata F yang Trump jorok gitu. itu ya. Langsung di depan. Iya, F-word Trump katanya gitu kan. Kaget juga saya. Iya. Dan dia dapat standing ovation. Itu yang menunjukkan bahwa sekarang banyak warga Amerika yang beralih. Nah, sekarang ini Trump harus menghadapi pemilihan Kongres. Ya. Nah, pemilihan Kongres ini kalau dimenangkan oleh Demokrat dan mereka bisa menguasai Kongres, itu kemungkinan Trump bisa di-impeach. Nah, sekarang Trump memastikan bagaimana supaya saya tidak di-impeach.
Nah sekarang isu di dalam negerinya itu adalah bagaimana menyingkirkan orang-orang dari Somalia, imigran-imigran dan lain sebagainya. Itu upaya supaya dia mendapatkan lebih banyak pendukung dari rakyat sehingga banyak yang memilih Partai Republik. Jadi dia pengen di Kongres menguasai ya. Caranya dengan penyingkiran itu. Betul. Nggak ngasih Jadi bansos dapat aja dia. dukungan. Beda lagi caranya, Pak. Itu gimana itu? Konoha. Ini ada nyindir-nyindirnya. Prof, ini Pit, kita pengen update terbaru tentang Venezuela dong. Prof, itu sebenarnya kan Trump kemarin terakhir bilang saya adalah pemimpin Venezuela saat ini. Iya. Satu sisi kita tidak mendukung Trump, cuman ada beberapa kelompok masyarakat yang memang senang juga karena Maduro ini menurut mereka tuh juga tidak membawa perubahan yang bagus buat. Iya, dan dulu nggak dapat legitimasi sebenarnya. Iya, gitu dia ya. dengan kekuatan militer juga dia duduk di situ. Iya, meskipun dua-duanya suami istrinya orang Indonesia ya. Maduro Flores. Istrinya kan Flores. Gini, kalau di level masyarakat pasti akan terbelah, ya kan? Ada yang mendukung pemerintahan yang berkuasa, ada yang menentang. Tentu kalau misalnya yang menentang, ketika pemerintahan yang berkuasa jatuh, wah pasti dia senang, ya kan? Tapi tidak demikian bagi yang pendukungnya. Nah, yang pendukungnya ini, yang tadi saya cerita di Venezuela sekarang ini, mereka nangkepin warga-warga negara Amerika. Kemarahan mereka terhadap Trump itu dilampiaskan ke warga negara Amerika yang ada di Venezuela. Sweeping gitu. Sweeping. Maka dubes di Amerika minta supaya warga negara Amerika sekarang yang di Venezuela keluar dari Amerika Serikat segera. Dia keluar dari Venezuela maksudnya? Maksudnya keluar dari Venezuela. Saya udah gak jadi warga negara Amerika. Oh pernah ya. Di Iran kan juga kayak begitu kan. Ada yang pendukung, ada yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung buat demonstrasi kan. Terus kemudian kemarin ini yang saya dengar dari pendukung pemerintah juga dia turun ke jalan, ya mendukung pemerintahnya. Kayak di Indonesia enggak aja ya, kayak di Konoha enggak aja. Bukan Prof, itu ada di negara mana? Iya betul. Memang kalau di medsos kita lihat ya selebgram mereka banyak juga tuh yang malah setuju Maduro di ekstradisi. Terutama gitu. mereka yang diaspora sebenarnya. Jadi mereka diaspora itu karena mereka merasa bahwa tertekan di negaranya, mereka berupaya untuk keluar. Dan itu jumlahnya katanya besar ya, menurut Marco Rubio Menlunya Amerika bilang kayak begitu, banyak yang keluar sekarang. Nah itu mereka yang pasti senang gitu kan dengan tidak adanya Maduro. Tapi menurut Anda posisinya ini seperti apa? Sudah mulai imbang banyaknya begitu yang pendukung dengan yang kontra, atau yang kontra udah makin besar sehingga akhirnya memungkinkan untuk pergantian? Nah ini yang saya nggak tahu ya, karena begini, tadinya yang ingin menjadi presiden itu adalah tokoh oposisi. Nah itu dia. Ya kan, tokoh oposisi itu akan diberi kesempatan sama Trump untuk memimpin. Tapi ternyata bukan tokoh oposisi, malah wakil presidennya yang naik. Ya, tokoh oposisinya begini juga mungkin. Tapi Trump mungkin berpikirnya gini, seharusnya tahun kemarin tuh saya dapat Nobel Prize nih. Tapi malah jatuh ke oposisi di Venezuela katanya. Masa saya udah kalah sama dia, saya kasih kesempatan untuk jadi presiden, kan udah nggak benar kan? Siapa namanya? Mukado. Iya. Jadi karena itu Trump nggak kasih si Mukado ini. Mungkin gitu ya. Tapi kan yang penting bagi Trump adalah we are running the country. Sementara pemerintahan yang ada, siapapun dia, boneka aja. Misalnya dari Trump udah bilang, pokoknya ya kamu jual minyak dan lain sebagainya nggak boleh ke Cina, nggak boleh ke Rusia, dan nggak boleh ke Iran. Udah. Ya itu jalur udah diblokir. Udah diblokir, udah gimana lagi? Kan, Prof, kayaknya hampir semua negara yang pernah diagresi oleh Amerika yang alasan nanti akan memperbaiki ekonomi, ternyata nggak maju-maju juga sampai sekarang. Irak, Libya malah lebih nggak bagus. Venezuela pasti masih akan ada masalah besar juga. Iya, ya itulah Amerika ya, setelah katakanlah bisa menang gitu ya, oposisinya udah dinaikkan atau siapalah yang berpihak pada Amerika dinaikkan, tapi kan dia juga mengeksploitasi sumber daya alam.
Tujuannya Iya sebenarnya kan? ujung-ujungnya sumber daya Sumber daya sebenarnya. juga. Kayak di Konoha enggak juga. Iya kan. Iya. Oke, Tapi di Venezuela masih bagus lah. Kenapa tuh? Masih ada oposisi. Oh iya. Waduh. Iya. Aduh, saya permisi. Minta izin saya. Oke, mungkin ini kalau terakhir, seberapa dekat Kolombia juga akan bernasib serupa? Ya sebenarnya Kolombia sudah semakin dekat ya. Oleh karena itu Presiden Kolombia sekarang minta waktu untuk ketemu sama Trump. Kalau kemarin pada waktu Kemarin keras ngomongnya kayaknya. Majelis Iya. Umum PBB, beliau keras gitu kan. Keras. Nah tapi setelah ngelihat Venezuela kayak gini, bisa di Venezuela kan juga nih kita nih. Di Madurokan. Iya. Dimadurokan. Di Maduro kan ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah nanti Presiden Kolombia datang ketemu sama Trump, tiba-tiba langsung diborgol. Langsung bisa jadi. Iya, civil lot of money gitu kan. Nggak usah pakai tentaranya gitu kan. Udah langsung gitu. Dia datang sendiri. Nah itu saya nggak tahu juga ya. Tapi apa namanya? Ini kok kita ketawa di atas penderitaan orang apa bagaimana ya? Jadi Enggak. Kita menertawakan kegilaan seorang presiden Trump. Iya, jadi kalau misalnya lihat seperti ini, memang Kolombia sudah bilang saya mau ketemu. Ya, bahkan Iran dalam situasi yang rame ini, Trump udah bilang, oh iya itu pemerintah udah mau negosiasi sama saya. Ya lewat Steve Witkoff sih, utusan khususnya ya. Dia udah mau minta negosiasi sama saya. Nah, sekarang Amerika merasa di atas Trump, merasa di atas angin, maka dia bilang saya nggak mau nih. Jadi udah kayak begitu. Jadi memang situasi geopolitik ini ya pada saat sekarang ini itu membuat banyak negara itu galau, awkward. Nah, buat Indonesia gimana nih, Prof? Kira-kira gimana nih buat kita? Iya, ini pertanyaan berat juga nih. Tapi ginilah, kalau pernyataan resmi dari Kemlu terkait dengan Venezuela itu adalah kita Indonesia tidak mengutuk Amerika Serikat. Kita nggak seperti Malaysia, bahkan kayak Singapura ya, mereka sudah tidak membenarkan tindakan dari Trump ini. Tapi juga tidak kita membenarkan tindakan itu. Karena di dalam pernyataan itu jangan sampai hal ini menjadi presiden. Artinya kalau jadi presiden nanti ada Venezuela, nanti ada Kolombia, ada Kuba yang akan di Venezuela kan gitu kan. Jadi tidak jadi presiden. Nah banyak orang yang mengecam karena apa? Kok kita nggak tegas gitu, ya kan? Kalau menurut saya mungkin ketidaktegasan itu bersumber pada dua hal. Pertama, pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengatakan kalau antar negara dia punya sengketa, maka selesaikanlah itu secara damai. Sehingga tidak membahayakan keamanan dan perdamaian internasional. Sehingga permintaan Indonesia adalah deeskalasi terhadap konflik. Nah yang kedua, ini yang penting. Bapak Presiden kan sering sekali pergi ke luar negeri, engage dengan masalah-masalah internasional. Ini sebenarnya kesempatan Bapak Presiden untuk bisa melakukan apa yang saya sebut sebagai shuttle diplomacy. Diplomasi ulang-alik. Dia pergi ke Amerika, pergi ke sini, pergi ini. Sekarang dengan pesawat kan beliau udah bilang sana ke sini, ke sini. Membicarakan, udahlah jangan terus membuat perang ini terus bereskalasi. Karena nanti kita selain dekat dengan perang dunia ketiga, negara-negara itu akan terdampak. Dan yang paling terdampak itu adalah negara-negara berkembang, apalagi yang di bawah negara berkembang. Itu yang paling terdampak. Sehingga apa? Memang harus diselesaikan. Nah, cuman saya masih belum. Berarti Indonesia bisa punya peran penting ya sebenarnya. Peran penting sebagai peace broker. Nah, tapi saya masih belum lihat ya Bapak Presiden dalam beberapa hari belakangan ini beliau ingin melakukan hal itu. Padahal sebelum kejadian ini kan beliau hampir sebulan mungkin bisa sekali, minimal sekali beliau ke luar negeri dan ke berbagai negara, dan beliau kan bisa diterima di negara mana-mana. Tapi kalau kita sudah mengutuk Amerika Serikat, Bapak Presiden datang ke Trump cuma bilang nggak salah kamu datang sini, malah dimaki-maki sama Trump. Enggak lah, saya nggak terima kalau misalnya presiden saya dibegitukan kan. Benar. Jadi memang posisinya seperti itu. Ya kita harus bermainnya juga cantik juga ya. Kita berharap ini tidak sampai kena ke negara-negara Asia terutama ya. Apalagi pemimpin yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan Trump. Jangan. Itu jangan sampai terjadi maksudnya. Jangan sampai. Nggak boleh.
presiden di atas hukum, negara adalah saya. Wah, itu Iya, betul. nggak betul, boleh betul. tuh. Jangan sampai. Jangan terjadi. sampai. Oke. Amit-amit kita Amit, mesti jangan. jangan sampai. Nggak boleh. ya kita bersyukurlah ada di negeri ini. Iya. Yang Dan penting kita berharap Prof. Hikmahanto tetap menyuarakan isu-isu geopolitik, menyadarkan Oh, iya. masyarakat Indonesia Amin. untuk berpikir lebih jernih ya. Lebih jernih. Itu penting tuh. jadikan juga cermin ya buat politik dalam negeri juga Ya, ya, supaya lebih bijak. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Sudah Terima kasih, berbagi bersama Danina. kami Terima di kasih. To The Point aja dan kita berharap yang terbaik lah buat seluruh dunia. Amin. Damai di bumi. Yes. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya. To the point aja.